Selamat malam semuanya, ini F-Talk edisi 3 Juli 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. F-Talk edisi kemarin 2 Juli 2024. Ada beberapa yang masuk di kolom komentar, cukup banyak. Terima kasih untuk yang sudah berkontribusi. Oke, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG melanjutkan rebound. Closingnya tadi gap up ya, tapi mungkin tidak terlihat di chart. Kita lihat ya. Nah ini ya, ada gap kecil. Kenaikan hari ini mengejar target pullback yang sudah kami sampaikan di stock call edisi minggu ini yang kami publikasikan tanggal 30 Juni. Oke, jadi untuk saat ini target kenaikannya adalah 7225. Nah, saat ini kenaikannya sampai 7196. Jadi masih ada beberapa poin yang akan dicapai IHSG pada minggu pertama di bulan Juli ini. Baik, agar durasi tidak terlalu panjang, kita langsung masuk pembahasan saham yang pertama. Baik, mohon dibahas APLN untuk swing. Oke, untuk saat ini APLN downtrend ya. Kita akan lihat potensi swingnya. Kita akan melihat di 0,3 dulu ya, karena saat ini belum berada di target itu. 0,3 berada di 94, cukup besar potensi secara persentase karena nominal kecil. Kemungkinan bisa berlanjut sampai dengan 104. Itu adalah best target untuk swing ya. Jadi ini untuk swing targetnya sekitar 8% sampai dengan 9% sampai dengan target kedua di 0,6 20%. Risk Anda bisa proteksi di 81 atau 82. Ini bisa cukup menarik ya untuk swing. Oke, kita lanjut. Mohon dibantu untuk menganalisa MNCN, apakah masih ada potensi up, sudah ada barang di 350. Oke. Untuk swing ya, gak ada penjelasan tapi saya anggap untuk trading swing. Oke, untuk saat ini bisa dikatakan MNCN ini koreksi mendatar. Range yang mungkin bisa dibentuk atau mungkin area konsolidasi dalam tren turun kali ini berkisar di wave yang ini ya. Kita akan ambil di 0,3 sampai dengan 0,6. Sudah punya barang di 350. Sekarang harga 322. Jadi posisi yang kurang tepat ya, karena saat ini turun lebih dari 5% sesuai dengan risk di private trading room. Tentu saja ini harusnya sudah dieksekusi jual ya. Namun ya sekali lagi tidak semuanya sama dengan kami. Nah, bagaimana peluang untuk saham MNCN di harga saat ini? Apakah berpotensi untuk naik ke harga beli 350 atau di bawahnya gitu ya? Atau bisa naik lebih tinggi? Nah, kita akan mengacu pada 0,618 yang terdekat di 0,3 ini 332 ini. Ya kalau Anda mungkin belinya cukup besar gitu ya, karena ini memang belum reversal ya, kita tidak bisa berekspektasi terlalu jauh. Mungkin Anda bisa mengurangi secara bertahap di harga 330-an ke atas. Kemudian kalau ekspektasinya adalah kembali ke modal, sementara ini masih memungkinkan ya, itu di 358 atau 60. Di situ adalah 0,618. Jadi apabila Anda ingin jualan dalam posisi di modal atau sedikit profit masih bisa, dengan catatan ini yang perlu Anda harus tahu, dengan catatan tidak terjadi penurunan di bawah 310. Artinya apa? Misalkan saya punya posisi di 350 ya, sekarang harga 322, saya masih bisa berharap saham ini naik ke 350 ke atas modal saya ya, dengan catatan tidak turun di bawah 310. Jika turun di 310 saya tidak akan berharap lagi, alias kita buang kiri.
Ya tentu saja ini tuh tidak mungkin ya saya lakukan karena pastinya mengikuti PTR 5% pasti akan dijual, tetapi sekali lagi saya menyesuaikan dengan yang tanya. Mungkin profil resikonya cukup santai, cukup ya nggak apa-apa, rugi lebih besar, yang jelas masih ada harapan kembali ke harga modal atau sedikit profit. Ya sekali lagi kalau di private trading sudah dijual, tapi kalau mungkin Anda berbeda, ya itu tadi ya, Anda masih bisa berharap secara teknikal harga balik ke modal Anda atau di atasnya, dengan catatan tidak turun di bawah 310. Kalau dia turun ke bawah 310, kemungkinan besar dia akan turun lebih jauh di bawah 300. Yang artinya ya loss makin besar. Kalau trading ya tidak mungkin ya. Sekali lagi, setiap orang berbeda, kalau di kami nggak mungkin. Karena di private trading bisa Anda cek kinerja kami hampir tidak pernah rugi di atas 5%. Ya, ruginya paling 1%, 2%, 0,%. Ya, karena kami memang sangat ketat dalam hal risk di dalam trading. Oke. Selamat malam Pak ya, mau analisa teknikal saham BRIS untuk trade swing, target turunnya sampai berapa? Terima kasih atas analisanya. Oke. Terakhir kita bahas target turunnya adalah 2000 sampai dengan 2200, dan kemarin sudah turun ke 2100, belum tercapai di 1950, itu adalah 0,618, dan saham ini mengalami kenaikan bersama dengan saham-saham big caps yang lain, saham-saham banking yang lain maksudnya. Dan untuk saat ini kalau kita mau trading di saham BRIS sendiri, dengan catatan saham ini tidak turun lebih jauh dari level terendah terakhir, kita bisa menunggu terdekat di 0,3, tetapi karena ini cenderung ke konsolidasi, kami akan mengambil sedikit agak bawah dekat dengan support, yaitu di 2330 sampai dengan 2240. Mungkin area tersebut bisa ditunggu dengan proteksi tentu saja di 2100, karena kalau dia turun ke bawah 2100 dia bisa turun ke bawah 2000 gitu ya. Artinya kalau terproteksi, kita bisa melakukan buyback di harga yang lebih rendah. Tentu saja ya, kalau kita trading, kita melakukan cut loss, kita tidak selesai di situ. Kita masih siapkan untuk strategi selanjutnya, buyback di harga yang lebih rendah kalau memungkinkan gitu loh ya. Tolong bahas saham WH secara kinerja keuangan dan teknikal. Apakah cocok untuk jangka panjang? Oke. WH untuk invest. Baik, kita lihat dulu fundamentalnya apakah layak untuk invest. Karena pertama adalah SOP-nya melihat fundamentalnya. Secara pertumbuhan seperti halnya transpo yang lain, emiten transpo yang lain, kenaikannya sudah terjadi di tahun kemarin, selambat-lambatnya 2023. Kemudian kita lihat di 2024 ini sudah mulai mengalami penurunan dari sisi profitabilitas. Di atas masih tumbuh, tapi di bawah itu sudah mulai mengalami penurunan. Artinya sudah melewati peak performance-nya. Ya. Karena ini dalam beberapa kuartal terakhir ya, baru di 2024 ini sudah mulai terlihat penurunan dari sisi profitabilitas. Mari kita lihat. Oke. Dari sisi profitabilitas terjadi penurunan NPM dan juga OPM. Ya, artinya misalkan di kuartal 1 tahun kemarin NPM-nya masih di angka 9,4 dan sekarang ini di angka 6,3, itu cukup jauh ya. Kemudian secara operasional pun juga turun dari 15 ke 11. Beberapa persen turunnya ya. Jadi dan ini ya, kita lihat dari average ini cukup tinggi secara NPM, harusnya di atas 10%. Artinya kalau dia turun sampai dengan mendekati 5%, ini cukup dikhawatirkan dia akan turun di bawah 5%, di mana batas minimal NPM untuk layak investasi ya. Itu saja, sekali lagi setiap orang beda, tapi kalau kami ini mungkin akan kita lihat dulu yang lain masih satu sektor, satu industri, kita cari yang lebih baik, yang marginnya sekiranya masih jauh lebih tebal. Mungkin ya, transpo yang lain pun peaknya sudah kelewat, artinya sekarang ini kemungkinan besar sudah mengalami penurunan, baik itu dari pertumbuhan ataupun juga profit. Namun
kemungkinan masih ada yang marginnya lebih tebal dari WH ya, gitu. Oke, itu dari fundamental. Jadi untuk kami saat ini mungkin akan mencari alternatif lain. Kemudian dari harga saham secara teknikal ya, sejauh ini memang saham ini masih dalam fase konsolidasi di dalam tren turun ya. Konsolidasinya di rentang yang cukup lebar 190 sampai dengan 90 ya. Nah, ini kalau tembus bisa ke bawah sini ya. Nah, artinya memang secara fundamental juga nggak begitu tebal secara profitabilitas, dan juga secara teknikal ini juga untuk invest belum terlalu menarik gitu ya. Mungkin untuk trading oke, tetapi untuk invest masih bisa cari yang lain. Gitu ya. Oke. Halo Pak ya, mau analisa untuk saham Kalbe untuk investasi apa sudah layak untuk masuk di harga sekarang. Kalbe tentunya ini saham yang sudah cukup mature, dan juga pertumbuhannya ya, tidak bisa diharapkan terlalu tinggi ya, karena ya ini sudah terlalu besar gitu ya. Dan seperti Anda tahu pertumbuhannya ya cukup moderat di bawah 10% di beberapa tahun kemarin saat pandemi. Saya rasa sektor ini memang sektor yang diunggulkan sehingga pertumbuhannya di atas rata-rata tahun-tahun normal. Nah, di 2023 ini Anda bisa lihat sudah mulai kembali di bawah 10%, jadi masih tumbuh ya, tetapi sekali lagi revenue-nya sudah 30T ya gitu. Dan dari sisi profitabilitas sudah mulai tergerus, karena ya seperti Anda tahu sektor ini diunggulkan saat pandemi. Ketika pandemi sudah endemi atau sudah berakhir ya kan, tentu saja margin akan turun ya. Di 2024 ya sedikit mengalami perbaikan ya, pertumbuhan di atas masih di angka moderat, tetapi di bawah profitabilitasnya sudah mulai sedikit membaik ya. Kita akan lihat angkanya berapa gitu ya. Jadi kalau kita investor tipikal mencari kestabilan, mencari ketenangan dalam berinvestasi, mungkin ini adalah salah satu pilihannya. Nah ini ya, secara profitabilitasnya sudah mulai kembali di angka yang wajar gitu ya, karena wajarnya itu di atas 10% NPM-nya ya. Di kuartal 1 dia sudah kembali ke 11%, artinya marginnya itu sudah kembali normal ya. Sedangkan harga sahamnya sekarang ini ya relatif berada di level yang sama sejak 10 tahun terakhir ya. Jadi 10 tahun terakhir sahamnya di sini-sini aja, karena secara fundamental sendiri pertumbuhannya ya nggak terlalu besar gitu ya. Nah, mungkin ini saham yang cocok untuk dividend investing juga, karena dividennya ya cukup stabil meskipun dengan yield yang tidak besar, tetapi ini juga dividennya ada gitu. Artinya kalau kita bisa masuk di harga yang bagus, harga yang rendah, kita bisa dapat capital gain plus dividen. Nah, dividennya ini cukup stabil ya, cukup bagus, dengan bisa kita lihat payout ratio-nya juga cukup stabil di angka 50 sampai dengan 40 ya. Kemudian secara pertumbuhan dividennya juga cukup oke ya, di mana pertumbuhannya terus terjadi ya, walaupun terjadi sedikit koreksi di 2023 karena penurunan profitabilitas tadi, itu sangat wajar terjadi, dan mungkin di 2024 nanti dividen di 2025 akan kembali lebih tinggi dibandingkan di 2023 gitu ya. Nah, secara teknikal saham ini kemarin sempat naik ke atas ini ya, karena ya apresiasi terhadap kinerja saat pandemi. Kemudian apabila fundamentalnya bisa kembali setidaknya sama dengan saat pandemi, baik itu secara pertumbuhan ataupun secara margin di atas 10%, kemungkinan saham ini bisa kembali setidaknya di area middle itu di 0,5 atau 0,6 ya. Artinya inilah yang kita bisa ekspektasikan ya, menarik atau tidak itu tergantung sebenarnya. Kalau dia balik ke 0,3 itu upside-nya 15% ya, artinya kalau ditambah dividen sekitar 17 atau 18%. Kemudian kalau kita bisa melihat saham ini naik ke 18.55 itu 26%. Meskipun ini terlihat flat, tetapi kalau kita belinya di support ya cukup bagus.
secara capital gain. Jadi nggak bisa berharap naik 100% atau bahkan beggar ya, jangan berharap dalam jangka pendek saham ini akan seperti itu ya. Mungkin kita nggak tahu nanti akan ada sesuatu yang bisa membuat pertumbuhan yang lebih besar ya, bisa aja, tetapi dengan pertumbuhan yang ada dalam 10 tahun terakhir ini kita tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi. Kita berekspektasi saham ini stabil, naik pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting kita belinya bagus ya. Jadi nggak bisa beli sudah naik baru kita beli, kita bisa dibawa turun gitu ya. Makanya harga saat ini relatif berada di harga yang cukup rendah ya, cukup support gitu ya. Baik, seperti itu kira-kira. Tolong analisa teknikal saham BJBR untuk jangka panjang, target kenaikan sampai berapa. Oke, teknikal ya, kita nggak akan bahas fundamental. Oke, kalau kita lihat dari teknikal jangka panjang, kita gunakan monthly. Saat ini downtrend ya, jadi ekspektasi kita ya kenaikan yang bersifat pullback ya gitu. Nah, kenaikan untuk jangka panjangnya ini kan downtrendnya ini sudah berjalan sejak 2016 ya. Jadi jika kenaikannya ini reversal, ini akan bisa kita lihat. Tapi kan sekarang ini belum. Artinya sekali lagi ekspektasi kita dengan apa yang ada sekarang adalah pullback, yaitu di 1055. Sekarang harga di 980. Nah itu sekitar 6% sampai dengan sekitar 12% ya. Oke, itu adalah target kenaikan untuk Bank Jabar. Gitu. Mohon bantuan analisa saham BRMS, apakah sudah waktunya masuk buat swing? Oke. Ini posisi saat ini wave C ya. Wave C itu turun ya. Nah, ini kita lihat dari sini, kita bisa tahu upside-nya dari jangka pendek ya. Jadi kita lihat dari wave C sendiri masih berjalan sampai dengan sekarang ya. Jadi kita lihat harga sekarang sudah relatif sudah naik, resist terdekat ke 156. Itu cuma 4%. Jadi kalau saya sekarang ini misalkan saya mengincar saham ini, saya akan menunggu di target wave C, atau jika wave C yang kita harapkan itu tidak tercapai, ya kan? Ya tentu saja bisa terjadi apa yang kita ekspektasikan itu ternyata tidak terjadi, malah kebalikannya dia breakout, kita ikuti ketika breakout. Karena apa? Karena harga saat ini tidak cukup untuk kita swingkan, hanya 4%. Sekali lagi, ini mengacu juga private trading room kan nggak mungkin ya gitu 4% doang gitu ya. Sedangkan kalau PTR itu kan seminimal-minimalnya dia bisa naik sampai dengan 10% ke atas ya. Itu pun yang kita ambil nggak kita ambil semua, kita ambil agar tercapai kita pasti ambil 1 atau 2, 3 poin di bawahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang ini wait and see ya untuk saat saham ini, semoga bisa breakout agar ruang naiknya lebih lebar gitu ya. Mohon dibantu saham Tugu untuk jangka panjang, terima kasih. Kemarin kita sudah bahas ya, di mana kita bisa cari itu ya. Kemarin ada yang nanya kalau nggak salah untuk dividen investing, dividennya sangat besar ya kan. Nah kita sudah bahas itu, Anda bisa cari di Telegram. Jadi untuk fundamental saya rasa nggak perlu saya ulangi karena masih kemarin saya bahas ini ya. Jadi kita lihat dari fundamentalnya sama dengan apa yang kami sampaikan di kemarin, bahwa ini tidak stabil dan ya ini bukan pilihan kami ya. Maksudnya kita akan mencari yang lain yang lebih stabil pertumbuhannya dan juga tidak volatile seperti ini ya. Artinya ya mungkin untuk trading oke, tapi untuk invest kami akan lebih memilih yang lain. Bukan karena tidak bisa naik, tetapi masalah fundamentalnya ya. Itu sudah saya bahas, jadi Anda bisa tonton ini ya di Telegram. Semua saham ada yang sudah pernah kita bahas, Anda bisa cari di Telegram ya. Sebelum, terutama untuk yang ingin berkonsultasi untuk jangka panjang atau investasi, Anda bisa cari dulu di Telegram, karena ya kalau pembahasan fundamental itu kan perubahannya juga jangka panjang kan, tentu saja akan sama pembahasannya ya gitu. Oke.
Lanjut. Untuk KLB sudah saya bahas tadi. Pak, untuk SMRA untuk trading potensinya ke berapa? Punya di 500, sudah reversal atau pullback. Oke. Masih pullback ya, masih downtrend, belum reversal. Reversal poinnya di 540 ya. Sorry, bukan. Kita perlu lihat ulang karena ini sudah berubah nih. Reversalnya gitu ya, kita perlu tahu ini trennya sudah cukup jauh karena ini trennya ada beberapa ya, ada tren akselerasi dan tren yang sebenarnya tren utama. Jadi tren akselerasi ini tren minor ya, tren minor. Jadi paling tidak reversalnya itu di 585, sehingga kalau kita melihat saham ini saat ini ya, itu mungkin hanya untuk swing trade dulu karena dia masih pullback ya. Di 585 itu adalah reverse pointnya. Oke. Pak, mau member, maksudnya apa? Mau jadi member Give Advisor? Anda bisa tanya ke admin di WA ataupun di Telegram. Sebelum Anda bertanya, Anda bisa lihat di website kami informasinya terkait layanan kami apa saja ya. Sama ya, semuanya dapat rekomendasi, bisa berkonsultasi, dapat panduan beli sampai dengan jual, tetapi dengan strategi yang berbeda-beda. Trading ada private trading room, swing trade, kemudian ada trading yang lain yaitu trend following, bull hunter. Kemudian Anda investor, joinlah peer atau peers kalau Anda memang mengkhususkan investasi di saham syariah aja ya. Oke, gitu sudah saya bahas semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk pembahasan di F-Talk malam ini. Semoga yang kami sampaikan di F-Talk bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Silahkan dianalisa lagi, buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan plan tersebut dengan super disiplin ya. Silahkan tulis kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas selanjutnya di F-Talk selanjutnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.